untuk pertemuan hari ini. Oke. Nah, di sini mungkin nggak pas waktu itu, tapi ceritanya eee, gejolak penyiksaan dari para orang atas itu sudah mulai mereda gitu. Nah, tetapi walaupun gejolak dari luar udah mereda, Nanjo Tokemichi ini menderita yang lain, menderita yaitu penyakit gitu. Nah, jadi dia udah punya penyakit yang bertambah parah. Nah, di sini posisinya walaupun Buddha Nichiren Daishonin juga sebenarnya lagi sakit, tapi Buddha Nichiren Daishonin itu bisa loh kayak bisa loh untuk kayak masih memikirkan orang lain gitu. Tapi memang karena sakit, jadi beliau minta tolong untuk dituliskan. Tapi sebelum dituliskan dia sudah tanda tangan terlebih dahulu gitu. Makanya ini suratnya agak beda ya. Tuh. Nah, di sini mungkin sekilas dijelaskan bahwa ya Buddha Nichiren Daishonin itu memarahi Raja Yama. Siapa sih Raja Yama? Raja Yama itu raja yang memiliki yang memiliki kekuasaan untuk mencabut jiwa manusia. Nah, itu. Jadi dia itu iblis penyakit dan iblis kematian kalau nggak salah. Oke. Nah, di sini kalau di dalam agama Buddha kita jelas ya nggak namanya iblis itu nggak ada ya, nggak ada sosok iblis sesungguhnya, tetapi lebih ke yang kayak jiwa-jiwa kita yang berada dalam keadaan sesat atau tidak sadar gitu. Nah, di sini Buddha Nichiren Daishonin memberikan semangat bahwa kita harus mampu nih menghadapi segala rintangan nih dalam kehidupan kita. Sehingga kalau misalnya dia ngambil contoh ibunya Buddha Nichiren Daishonin sendiri, karena pada akhirnya bisa nih memperpanjang hidupnya gitu. Apalagi Nanjo Tokimichi, sebenarnya Buddha Nichiren Daishonin menaruh harapan yang besar nih ke Nanjo Tokimichi. Soalnya Nanjo Tokimichi itu kan masih muda, dia pemimpin umat dan juga memiliki hati kepercayaan yang sungguh-sungguh. Nah, kenapa nih Nanjo Tokimichi kayak Buddha Nichiren Daishonin ibaratnya kayak memarahi Raja Yama nih supaya tidak mengganggu Nanjo Tokimichi? Alasannya jelas karena Nanjo Tokimichi itu masih punya tugas untuk Kosen Rufu gitu. Jadi dia nggak bisa meninggal sekarang gitu ya. Kalau saya dengar dari Palatemea sebelumnya, pada akhirnya dari keturunan Nanjo Tokimichi ini ada yang jadi biku gitu kan. Nah, jadi sebenarnya betapa pentingnya kan Nanjo Tokimichi ini perannya gitu ya dalam melestarikan hukum kita gitu. Maksudnya kayak bahkan orang-orang terdekatnya Buddha Nichiren misalnya 5 muridnya yang paling inti aja bisa memfitnah Dharma. Jadi menunjukkan bahwa ya kita jangan harus waspada gitu loh dalam menjalankan sijin kita. Jangan dipikir udah tua gue udah cukup lah, atau gue udah mampu ngatasin kesulitan udah cukup. Justru mungkin kesulitan itu muncul supaya kita ya balik lagi nih ke kepercayaan kita gitu ya. Berasa nggak sih kayak mungkin Bapak Ibu lebih punya pengalaman daripada saya dan lebih mengalami langsung ya. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita buka Gohonson, kita ya sebut Daimoku di depan Gohonson sampai perasaan kita lebih lega gitu ya. Nah, Buddha Nichiren ini ngasih bimbingan juga kalau kamu sungguh-sungguh hati dan melaksanakan, kamu pasti bisa nih memunculkan suatu kekuatan dari hati kepercayaan untuk menghadapi permasalahan ini. Dan memang pada akhirnya diceritakan juga nih di Gosho ini, akhirnya dia itu bisa menghadapi penyakit berat tersebut dan baru meninggal di usia 74 tahun gitu. Tapi kalau kita lihat sendiri ya,
Jadi ceritanya kan dia kan sakit nih, sakit dan dia mampu nih mengatasi penyakitnya dan dia bisa memperpanjang usianya. Sebenarnya ini adalah kayak makna dari merubah karma tetap menjadi karma tidak tetap gitu. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena kalau misalnya kita lihat keluarganya juga, faktor keluarganya ini rata-rata Najwa Tokimichi ini keluarganya mati muda loh. Bukan nyumpahin ya, tapi emang kenyataannya begitu gitu. Kalau nggak salah ayahnya juga Shinjin ya, Ueno Dono itu juga Ueno Dono atau tadi sorry siapa ya? Oh ya, Hyoe Shichiro itu juga Shinjin gitu dan ibunya Amagoja juga Shinjin. Tetapi ayahnya mati muda gitu. Kakaknya meninggal di usia muda. Adiknya juga meninggal di usia muda. Jadi dia juga dalam keluarga itu sebenarnya dia tinggal dia laki-laki satu-satunya nih dalam keluarganya. Nah, sebenarnya ini juga jadi pertanyaan sih gitu ya. Mungkin kayak kalau mau mencapai kesadaran Buddha itu harus ada halang rintangannya gitu ya. Ibarat kalau kita makan ya, kan nggak mungkin ya manis mulu ya gitu kan. Kalau masak pasti kan kadang ada, walaupun asin aja kadang kita campur gula gitu kan. Sama kayak dalam hal Shinjin gitu ya. Supaya dia kepercayaannya lebih matang ya dikasih halang rintangan gitu kan. Ketika halangan dari rintangan dia udah berhasil dia lewatin. Jadi misalnya penguasa mengurangi tanahnya dia atau kayak gimana gitu, tapi dia berhasil nih, dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat yang baik, dia melindungi umat-umat di situ yang berlindung pada dia gitu. Nah, ketika halangan dari luar dia bisa tangani dengan baik, ya yang muncul halangan dari dalam nih, iblis penyakit gitu. Nah, sama di sini juga Buddha Nichiren Daishonin ingetin supaya jangan lengah menjalankan hati kepercayaan. Kalau kamu jalanin dengan sungguh-sungguh, pasti bisa ngelewatin halang rintangan penyakit ini. Dan ya memang akhirnya kan dia bisa diperpanjang ya usianya. Oke. Mungkin lebih jauh lagi, kalau yang saya lihat ya mungkin di sini kenapa nih kita sekarang ini bisa lahir jadi manusia. Nah, di sini dikatakan nih di kehidupan yang lampau kita sudah menyumbang ribuan miliar nih kepada para Buddha gitu ya. Nggak ribuan sih, 10 miliar gitu ya. Nah, mungkin kayak kita mikir kali ya, zaman misalnya di kehidupan dulu gitu ya, gue nyumbang apa dah gitu ya, sekarang aja uang 10 miliar kagak pernah lihat gue gitu ya, gimana ceritanya mau nyumbang 10 miliar ya ke Buddha ya, bingung nggak gitu kan. Tapi dalam artian di sini itu sebenarnya yang kita sumbangkan itu bukan materi gitu ya. Yang kita sumbangkan itu sebenarnya adalah ya semangat, sumbang dharma gitu ya. Dengan mungkin Bapak Ibu semualah hadir di sini nih, ya membantu memeriahkan suasana gitu ya. Itu juga udah menyumbangkan menyumbangkan dharma gitu ya, terutama ya buat susunan umat Cianjur gitu ya, supaya kita nggak apinya memadam tapi apinya semakin berkobar walaupun hujan badai halang rintangan mendera. Waduh, udah kayak lagu Sung Gokong ya. Oke. Nah, terus kenapa sih kita harus terlahir jadi manusia gitu kan? Udah aja lahir jadi manusia, miskin, menderita lagi lo. Udah lengkap, udah paket lengkap, paket combo gitu ya. Tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya ketika kita lahir jadi manusia yang mungkin di tahap kita paling tidak diuntungkan nih ya, udah miskin, menderita, itu nggak jelek dan hidup lagi ya hidup nih, hidup lah gitulah. Tapi dengan keadaan kita yang paling buruk ini justru kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh mampu mencapai kesadaran Buddha gitu. Jadi bukan hanya kasta-kasta yang atas aja nih yang bisa mencapai kesadaran Buddha gitu ya.
Kalau dulu mungkin kayak, aduh, cuman cowok aja yang bisa mencapai kesadaran Buddha. Kalau cewek kayak bibit digoreng gitu ya. Kalau dimakan enak sih, tapi ya bukan itu intinya. Maksudnya semua orang tuh bisa mencapai kesadaran Buddha gitu, walaupun dia miskin maupun dia hina gitu. Di sini memang intinya dari Gosho ini juga kan merubah karma tetap menjadi karma tidak tetap. Tapi nggak semata-mata ya bisa ngerubah hal tersebut. Dalam artian ya kita juga harus bertobat dan juga berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan kayak burung kan kuco, hari ini iya, besok enggak gitu ya, gitu kan. Hari ini iya, besok lupa lagi, ya besok lupa lagi, ya kayak gitu nggak jadi-jadi, gitu nggak bertobat itu, nggak bisa rombak sifat jiwa gitu. Oke, nah kalau Nanjo Tokimichi ini udah nggak usah khawatir dah, karena dia itu udah murid muda yang percaya menjalankan, udah paket lengkap lah istilah. Jadi istilahnya kayak kalau pencapaian kesadaran Buddha tuh udah pasti dia capai gitu. Cuman ya gitu, karena untuk mencapai itu kita perlu sesuatu yang untuk bikin kita sadar nih bahwa kita memang harus menjalankan ini. Ibarat kayak kalau makanan manis-manis aja mulu bosen nggak sih gitu kan, nggak berasa kan kalau nggak ada yang asin gitu kan. Nah jadi kita butuh garam. Sama kayak kalau kita jalannya lancar-lancar aja kita nggak bisa menemukan nih maknanya. Kenapa kita harus sinjin, kenapa kita harus mempertahankan hati kepercayaan gitu. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan nih sebagai kalau kita lihat contohnya si Nanjo Tokimichi, selain dia percaya dan menerima dalam dirinya dia sendiri, dia juga melaksanakan pertapaan untuk orang lain gitu. Nah, di sini kita bisa mencapai kesadaran Buddha kalau misalnya kita bantu orang lain. Ya kelihatannya kayak nggak nyambung ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang di sini apa mungkin dari Maruta udah bisa ngerasain sendiri. Kalau misalnya orang lain bisa ngadapin suatu penderitaan karena bimbingan dari kita, atau ya mungkin dari kita lah, mungkin dari bimbingan dari Buddha Nichiren Daishonin yang terucapkan melalui kita, itu pasti rasanya akan senang sekali gitu kan. Karena memang balik lagi, pertama gitu ya, tujuan kita beragama buat apa sih gitu? Semua orang pasti maunya beragama buat bahagia, nggak ada orang yang beragama untuk menderita gitu ya. Buat apa gitu? Oke. Nah, di sini kita juga harus memunculkan keinginan yang besar. Keinginan besar itu apa? Maksudnya keinginan untuk ya mencapai kebudaan pada kehidupan kali ini gitu. Jobuts lah gitu istilahnya mungkin. Nah, okay. Intinya sih gampang sih kalau mau jadi Buddha, itu cuman percaya dan melaksanakan sesuai dengan keinginan Buddha. Lanjut. Mungkin ada beberapa lagi yang saya tangkap sih dari Gosho ini. Terutama kita bahagia banget ya kehidupan ini bisa lahir jadi manusia. Ya syukur sih bisa lahir jadi manusia, bukan jadi misalnya guguk gitu atau misalnya jadi batu di jalan gitu kan ya. Kalau misalnya jadi manusia ya di kehidupan ini kita masih punya kesempatan gitu loh untuk kayak memperbaiki karma-karma buruk kita gitu ya, entahlah misalnya jalannya dengan yang menyumbang dengan orang lain atau misalnya kita berbuat baik dengan orang lain. Itu kan sebenarnya kita punya kesempatan nih untuk memperbaiki karma kita di masa lampau, dan juga ya kita punya kesempatan untuk jadi mencapai kesadaran muda gitu, lebih mudah daripada kita jadi batu. Gimana mau mencapai kesadaran Buddha itu juga agak susah gitu ya. Kalau batunya dipakai baik mending, kalau batunya dipakai buruk, misalnya dipakai buat nimpuk orang kan susah ya. Oke. Nah, di sini juga diajarin nih kalau nggak ada gonson kita nggak bisa menghapus dosa karma kita gitu. Dan kalau kita udah menderita,
sebenarnya nggak ada seorang pun yang dapat meringankan penderitaan kita. Kayak ya mungkin Bapak Ibu bisa relate gitu ya. Kayak minum Bapak apa ya? Beda sepoe. Ya bisa relate lah, kayak kalau misalnya kita semenderita apapun itulah, misalnya saya ngedown gitu ya, mau saya ngedown, kalau misalnya saya tetap berasa kayak aduh gue bego banget, gue apa banget, itu mau orang lain ngomongin sama saya kayak enggak kok kamu nggak bego banget, enggak kok kamu nggak salah banget, itu tetap akan mental gitu, karena ya memang sumbernya tuh dari dalam diri kita gitu. Jadi ya memang harus mempercayai supaya kita bisa menerima gitu apapun yang masuk dari lingkungan kita, terutama yang bisa terima karma sih. Kalau ya apapun yang terjadi sekarang itu ya semua karma kita gitu. Jadi tidak tersesat lama-lama gitu dalam kegalauan yang terjadi dalam hidup kita ya, kan namanya masih muda ya gitu ya, banyak ya hal-hal yang kita galauin ya, ntar galau pasangan misalnya, ntar galau misalnya tentang pekerjaan, atau ya yang gampang lah, ntar besok makan apa ya, besok siangnya makan apa ya gitu, itu aja hal-hal yang biasa banget lah bikin kita galau gitu ya, tapi kita punya kekuatan untuk kayak bisa ngatasin itu gitu. Oke. Sabura pengen dilos-los. Nah, oke. Nah, mungkin dari saya itu aja nih untuk hari ini. Nah, mungkin kita langsung lanjut nih ke pembicara berikutnya. Bu Teti mau, oh iya, mau Ko Irawan dulu ya. Oke. Ko Irawan, waktu yang tepat kami persilahkan kok. Mungkin udah sampai belum? Belum. Boleh Ibu Oke. Tani dulu atau Bu Hani dulu ya? Ibu Hani dulu kalau gitu berarti. Bisa nggak? Belum bisa. Belum bisa, Bu. Masih di jalan. Silakan Ibu Hani duluan. Oke. Selamat malam. Kedengaran nggak, Han? Suaranya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Selamat malam, Hafina, Wirawan, Ibu Tani, Ibu Ira, Ibu Cenlan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari luar daerah, dari Bandung, dari Cianjur, dan lain-lainnya ya. Saya nggak sebut satu-satu. Selamat malam. Kita berjumpa lagi. Memang Gosyo ini tadi Hafina udah sebagian dijelaskan. Kalau kita lihat dari Gosyo ini, memang kalau nggak ada kutipan kan ya, biasanya Gosyo itu ada kutipan. Kali ini nggak ada. Kenapa? Justru dalam nama lain Gosyo ini kan ditulis perihal mati dan hidup kembali. Bukan berarti kita udah mati baru hidup kembali. Bukan seperti itu. Letternya kan kita kalau bicara baca seperti itu, tapi maksudnya bukan seperti itu. Dan awal surat ini udah ditulis di Cirendesonin sebagai pelaksana Sadama Pundarika. Sebelumnya kan tidak ada yang ditulis awalnya itu pelaksana. Tapi kenapa kali ini kok ada tulisnya pelaksana Sadama Pundarika? Maksudnya ya Budani Cirendesonin adalah sebagai pelaksana Sadama Pundarika Sutra, dan surat aslinya tersimpan di kuil Mishiyama Honen ya. Nanjo Takimitsu tadi udah jelaskan mengenai keadaan Nanjo Takimitsu ya, yang pada saat itu menerima surat ini. Dan pada saat itu suasana di Jepang sangat bergejolak karena peristiwa Asahara itu waktu itu mulai mereda. Dan keadaannya pada saat itu Indonesia ada sebagai pimpinan umat, kayak kita mah pimpinan daerah. Dan pada waktu itu Indonesia mendapat tekanan dari pemerintah setempat dan rakyat biasa pun, sehingga mereka yang mau percaya Nam-myoho Renge Kyo itu sangat khawatir dan sangat ketakutan.
Karena apa? Diancam. Ya, kalau orang yang percaya hukum Namyo Horengekyo pasti mendapat ancaman-ancaman. Sehingga pada saat itu banyak orang yang takut menghadapi suasana seperti itu. Begitupun keadaan dan pada saat itu pun Takumitsu juga dalam keadaan sakit. Ya, selalu walaupun dia sebagai seorang, walaupun lagi sedang sakit, sebagai seorang pimpinan di daerahnya pada saat itu selalu memperhatikan anggotanya. Ya, jangan sampai mereka kalah suasana. Begitupun kita di dalam kehidupan kita sekarang ini. Banyak kan pimpinan-pimpinan di daerah, ya terutama kita di Cianjur nih, Bandung. Ya mungkin ada kita dengar anggota lagi sedang sakit, ya kita say hello aja, tanya gimana keadaannya, ya sehingga mereka semangat. Ya begitupun Buddha Nichiren Daishonin pun lagi keadaan sedang sakit, ya dan juga dalam keadaan seperti itu, Buddha Nichiren Daishonin meminta kepada Nichiro untuk memberikan surat kepada Nanjo Takumitsu, karena Nanjo Takumitsu itu sebagai seorang pimpinan dan satu dia mewakili umatnya banyak, sehingga dia kalau dia sakit bagaimana dia bisa dorong umatnya. Justru Buddha Nichiren Daishonin memberikan surat ini kepada Takumitsu dengan kekuatan hati kepercayaan, ya, dan juga Takumitsu dan kekuatan perasaan jiwanya untuk dapat mengatasi penyakitnya. Pada saat itu Nanjo Takumitsu perasaannya, jiwanya lemah dan badannya juga lemah. Karena apa? Terlalu capek. Kalau perasaannya, jiwanya lemah, badannya juga lemah, ada penyakit juga, pasti suasana perasaan jiwanya itu, kondisinya ya tidak semangat gitu. Justru Buddha Nichiren Daishonin memberi dorongan semangat melalui suratnya ini, sehingga Nanjo Takumitsu dapat mengatasi dengan kita baca di akhir kalimat Gosho ini, sehingga Nanjo Takumitsu itu dapat mengatasi karma mati muda sekeluarganya itu, dan beliau itu sampai ngalamin usia 74 tahun. Nah ini sebagai bukti nyata di dalam kehidupan Nanjo Takumitsu. Nah kalau kita melihat dalam isi Gosho ini atau isi surat penjelasan Gosho ini, ya menerangkan bahwa pada masa Pacima Dharma yang keruh ini dapat percaya dan menerima sadama Pundarika Sutta, dan pada masa lampau menyumbang para Buddha sejumlah 10 miliar. Tadi Hatina jelaskan bukan 10 miliar berupa uang, tapi kurnia kebajikan yang mereka jalankan, ya. Kita pun bisa berjodoh dengan sadama Pundarika Sutta karena kita sangat berrezeki sekali, sehingga kita sesungguhnya karena apa? Masa lampau kita telah menyumbang sadama Pundarika Sutta, ya. Kalau kita nggak ada bukti, kalau kita nggak ada masa lampau, kita belum tahu kita bisa ketemu jodoh Namyo Horengekyo. Padahal kalau kita lihat untuk bisa menjalankan hati kepercayaan kita, yang penting kita tidak boleh ragu-ragu. Memang kita udah tahu karena masa lampau kita bisa ketemu. Tapi dalam kehidupan sekarang, bisa nggak kita yang sudah berjodoh dengan Namyo Horengekyo dan masa lampau katanya kita sudah menyumbang 10 miliar. Sesungguhnya dari dulu manusianya tuh sebenarnya baik-baik. Tapi karena manusia dulu itu masih polos, perasaan jiwanya masih suci, mau dengar apa-apa kata Buddha, ya beda dengan manusia sekarang. Dengar Dharma, ya orang sulit percaya. Tapi kalau dengar kata-kata manusia, itu orang lebih cepat percaya. Kenapa? Karena yang bicara tuh
face to face bicara gitu. Tapi kalau sama Gohonson kan kita nggak bisa. Ya, tergantung keyakinan kita sama Gohonson. Ya, berarti kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak percaya hukum sebab akibat. Ya, kan hukumnya adalah hukum Nam-myoho Renge Kyo. Dan dikatakan orang yang tidak percaya hukum Nam-myoho Renge Kyo, hukum sebab akibat, ya, berarti terus kita jalanin ya. Kenapa hidup kita terus dari karma masa lampau di susah malu kan dikatakan orang keadaan miskin, susah ya. Karena apa? Masa lampau aja kita bawa karma kita udah begitu penuh numpuk fitnah dharma karena kita nggak percaya. Apalagi masa sekarang ini udah tahu kita ketemu Gohonson. Kenapa kita nggak percaya? Justru kita percayanya manusia sering makanya manusia sering ditipu ya, dengar apa ya saya bisa ini lipat ganda untungnya, tapi nyatanya ditipu. Nah, kata-kata Buddha itu sebenarnya itu kita nggak usah ragu-ragu ya, di dalam hati kepercayaan yang dikatakan fitnah dharma. Kadang-kadang kita nggak bingung rasanya apa sih fitnah dharma. Kenapa dikatakan di sini kan kata-katanya, kenapa hidup kita sekarang miskin? Ya, miskin tuh macam-macam. Ya, ada ekonomi, ada penyakit, ada di dalam keluarga yang ribut melulu, ya. Dan justru kita sekarang yang sudah percaya sama Gohonson, kita harus buktikan kekuatan Gohonson. Ya, macam-macam kan ya, mungkin dari sikap kita yang emosi, yang dulunya marah benci, yang selalu meremehkan orang ya, tapi karena dia nggak sadar terus dia berbuat karma terus, dan atau dia penyakit atau keluarganya atau ekonominya yang lemah ya. Nah, justru kita ketemu Gohonson inilah saatnya kita harus buktikan kekuatan Gohonson. Kan di awal tadi dikatakan artinya kita harus buktikan kekuatan Gohonson ya, perihal bukti terang Sadharma Pundarika Sutra. Apa yang kita bisa buktikan? Ya kita Gonggyo Daimoku, duduk di depan Gohonson ya, duduk di depan Gohonson kita sungguh-sungguh, bukan duduk aja ya kita Gonggyo kumakumit mulutnya, tapi perasaan jiwanya sendiri yang tahu. Kita jangan pakai pikiran sendiri atau pakai pandangan sendiri yang benar ya, atau pakai cara jalan sendiri ya. Kita mengharap bantuan orang lain. Oh, ada dia sih, kita gampang lah kalau ada masalah ya. Tapi sebenarnya di sini kita bisa buktikan kekuatan Gohonson. Waktu kita menghadapi kesulitan, bisakah kita melalui hati kepercayaan kita bisa atasi masalah-masalah. Ya, mungkin ada satu pengalaman dari saya. Bapak Ibu udah tahu ya, sebelum COVID saya ngalami penyakit yang boleh bilang fatal. Nggak bisa jalan, ya. Naik tangga juga nggak bisa. Mungkin semua udah tahu. Tapi saya hanya tahu duduk depan Gohonson. Daimoku mau tobat, mau apa, mau nangis tuh di situ. Ya, sehingga saya dapat jodoh yang baik. Nah, inilah yang dikatakan kekuatan jodoh. Kita ketemu kita mau Gonggyo Daimoku supaya apa? Dapat jodoh yang baik, ketemu jodoh yang baik. Itu yang harus kita jalankan. Ya, jodoh yang baik apa? Ada yang dokter baik, ya, ada yang sakit. Oh, saya ketemu dokter ini loh, cocok. Ada yang obatnya cocok, ya. Ada melalui bosnya yang cocok, kan ekonomi, ya, atau keluarga, ya. Kita dengan lingkungan kan tidak terpisahkan, ya. Nah, di sini kalau kita jalani sungguh-sungguh, itulah kita bisa membuktikan kekuatan Gohonson. Nah, kita sungguh-sungguh sekarang kita yang ada Gohonson sudah belajar Gosho ini. Ya, kita semua kan tiap bulan kita belajar Gosho ini. Sekarang kalau kita belajar Gosho,
ya selama COVID, selama dipegang sama Pak Suhadi. Lebih jelas kita menerima. Dulu saya tuh kalau menerima gosok, waduh bingung apa ya? Mungkin karena saya bodoh, ya. Satu, ya penangkapan saya juga kurang. Tapi sekarang kita sudah jalanin, dan gosok ini berulang kali. Rasanya kita bisa lebih nyerap, ya. Sungguh kita harusnya sungguh-sungguh jalankan. Terima kasih, ya. Kalau buat saya sih, terima kasih. Saya masih sehat, masih bisa menyampaikan kata-kata Buddha, ya. Ya sakit-sakit sedikit ya, biasalah orang udah lansia, namanya udah lansia. Ibarat mobil kata Ibu Cenan udah pakai 80 tahun pasti ada kekurangan ini, kurangan itu ya maklum. Tapi kita bisa jalani. Ya terima kasih ya. Dan juga dikatakan hidup kita sekarang ya kita masih bisa jalankan kata-kata Buddha, bisa menjalankan karma baik ya dalam hidup sekarang ini. Kita sungguh-sungguh tobat jalankan, mau merombak karma nasib kita. Kita terus tanam bibit terus ya buku tanam bibit ya. Dan rubah cara berpikir kita, cara pandangan kita, cara hidup kita harus rubah. Jangan sampai kita mendapat jodoh bertentangan baru kita sadar. Jodoh bertentangan artinya kita dharma terus kita jalan 3 karma buruk, neraka, kelaparan, dan kebinasangan. Karena kita mau percaya mengonson, kita mau menjadi orang yang lebih sadar. Untuk bisa mengatasi karma masa lampau, jangan pakai pikiran atau cara lain. Ya, kita sungguh-sungguh percaya dan jalankan kata-kata Buddha. Memang karma masa lampau itulah nyambung ya pada karma sekarang. Nah, karma sekarang ini kita diberi kesempatan bisa ketemu jodoh menggonson, kita jalankan. Mau kapan lagi hari ketemu hari ya, umur kita berkurang ya, apapun udah lemah ya. Memang kalau masih muda nggak terasa, tapi kalau umur kita terasa sekali. Makanya sewaktu kita masih bisa jalankan ya. Dan di sini katakan juga, walaupun kita sudah ada gonson, hidup kita dikatakan masih miskin. Dikatakan kalau orang jatuh dari tanah harus bangkit lagi melalui dari tanah itu, harus bangkit lagi melalui Sadharma Pundarika Sutra. Sungguh-sungguh kita tobat, mau merombak karma nasib kita. Menyadari bahwa inilah karma saya, akibat dari sebab kita yang buat. Ini yang harus poinnya kita nyadarin. Kalau kita, karena memang semua tidak ada yang mau menerima karma buruk. Semua hidup mau happy. Ya kita beragama pun selalu minta yang enak-enak, yang dikatakan kalau kita berdoa, kalau dulu jauhilah kesulitan ini. Kalau beda, kalau sekarang kita bisa menerima karma nasib kita. Jadi sendirilah kalau kita bisa menyadari hal itu, ya karma saya ini semua akibat dari sebab yang kita buat. Jadi sendirinya yang harus rubah, bukan orang lain. Atau kita salahkan gonson, hidup saya udah cincin begitu lama, tapi kenapa ya hidup saya menderita, kenapa ya saya begini, anak saya nggak benar, kenapa ya suami saya, istri saya, dan selalu tanya kenapa, berarti kita nggak percaya hukum sebab akibat, dan kita harus sungguh-sungguh tobat, dan kita harus percaya sama gonson. Semua manusia juga punya karmanya sendiri. Ada di keluarga, ada yang dari ekonomi, penyakit, ya, fitnah dharma. Boleh katakan 3 jalan buruk, ya, neraka, kelaparan, ya, kebinatangan. Jadi kita terus jatuh bangun dalam penderitaan. Kalau kita terus jalankan, justru sekarang, ya, jadi melalui penderitaan yang dikatakan jodoh bertentangan itu, ya. Kita harus sadar
jodoh bertentangan itu kan yang kita nggak inginkan. Tapi dalam agama Buddha menjelaskan penderitaan dan kita dalam penderitaan itu kita harus sadar. Dalam penderitaan kita harus bangkit lagi melalui hati kepercayaan kita pada Gongsun. Karena awalnya kita tahu kitalah yang berbuat. Ya, kita juga tahu hukumnya Nam-myoho Renge Kyo. Hanya melalui hukum Nam-myoho Renge Kyo inilah kita harus bangkit lagi, harus jalankan sungguh-sungguh hati kepercayaan yang dikatakan 10 penjuru Buddha-Buddha yang menjulurkan lidah yang amat panjang bagaikan gunung Semeru. Ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kata-kata Buddha itu tidak bohong dan kita harus percaya pada hukum Nam-myoho Renge Kyo, hukum sebab akibat. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan dapat membuktikan ajaran sesungguhnya yang orang dengan percaya tanpa ragu-ragu, ya kita harus bisa buktikan semuanya, yang kita tidak terikat ajaran sementara. Kadang-kadang kita percaya tapi masih terikat ajaran-ajaran sementara, masih percaya Kuan Yin kah atau dukun kah atau lain-lainnya, ya. Sehingga kalau kita percaya, kalau pandangan kita seperti itu juga ibaratnya mah kosong, ya. Tapi kata-kata Buddha kita harus percaya dan kita harus lebih yakin bahwa katakan ada 3 bukti tertulis. Apa yang menyebabkan buktinya? Kita harus yakin. Bukti tertulisnya apa? Hukumnya. Bukti teori adalah kayak ajarannya. Dan bukti nyata kita di dalam kehidupan kita. Ya, kita di dalam bab 11 Menara Pisaka, bab 21 kekuatan gaib, bab 10 itu 10 juru, ya. Di sini kalau kita lihat di dalam kehidupan kita pun bisa buktikan, ya. Kita ya untuk bab-bab kita nggak usah lah terlalu repot mikirin. Yang penting kita percaya bukti teorinya. Teorinya apa? Hukumnya namanya Renge Kyo. Bukti tertulis apanya? Tertulis di dalam ajaran-ajaran kita belajar setiap bulan itu ajaran Gosho dan bukti nyata. Bisakah kita bisa membuktikan bukti nyata di dalam kehidupan? Ya, macam-macam bukti nyata. Apa yang tadi saya bilang, saya katakan bukti dalam kasus pribadi kita, ya, yang dulu emosi, yang dulu marah dengki, yang selalu cuek ngelihat orang, sombong. Tapi kita dengan perubahan di dalam diri kita, mungkin sehari 2 hari kita, tapi kan kita jalankan sini sudah lama, pasti bisa ada perubahan dalam diri kita, ya. Dan kita bisa buktikan nyata. Sehingga lingkungan kita, yang dikatakan tadi saya katakan, kita dengan lingkungan tidak terpisahkan. Pasti lingkungan kita pun bisa mengikuti jejak hati kepercayaan kita. Di dalam keluarga, ya, istri, ya, dalam kehidupan kita ada perubahan, atau suami, atau ada anak yang bisa perubahan. Sehingga anak pun suami bisa mengikuti. Judulnya saja dikatakan bukti terang Sadharma Pundarika Sutta. Itu bukti terang ini sebagai judul berarti kita harus buktikan kekuatan Gongsun di dalam kehidupan. Kita banyak belajar Gosho, tapi kita bisa buktikan yang di dalam Gosho ini bukti terang Sadharma Pundarika Sutra, yaitu kita dalam perjuangan. Memang hidup itu perjuangan. Tidak ada hidup yang katanya santai-santai. Semua perjuangan. Bisa hari ini kita berjalan. Bisa sampai hari ini kita mempertahankan hati kepercayaan. Itu pun perjuangan. Kita makan pun perlu perjuangan. Ya. Dan di sini juga dikatakan keluarga Ueno Shichiro adalah manusia biasa. Ya, boleh dikatakan shinjinnya dari kecil. Ikuti dari orang tua dan keluarga samurai. Kalau dilihat keluarga samurai kan kelihatannya bengis-bengis, tapi sebenarnya hatinya mereka baik-baik.
mempunyai hati kekuatan dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu. Kesungguhan hati kepercayaan yang kuat dari Wenadono, walaupun pada saat itu di Jepang sudah mereda keadaannya peristiwa Senoguchi, banyak tekanan dari pemerintah yang tadi saya katakan. Dan dikatakan di sini bahwa Ueno Shichiro ya mengikuti hati kepercayaan dari kecil, ya sama kita di banyak generasi muda mengikuti dari orang tua seperti Hatina. Kalau di Bandung saya ambil contoh ya, Cianjur, Hatina, Wirawan, saya tahu keluarganya, saya tahu Wirawan punya keluarga dari mamanya, ya itu kita jalani sendiri kan dari dasar orang tua kan ya. Tapi kalau kita terus jalankan hati kepercayaan, kita pun bisa membuktikan kekuatan Gonson. Ya. Dan di sini banyak tekan. Yang tadi saya katakan waktu satu pemerintah Jepang banyak tekan-tekan. Tapi mereka tidak luntur hati kepercayaan. Beda dengan kita. Ada masalah sedikit aja. Salahkan Gonson. Saya nggak bisa nerima. Kok saya begini, kok saya begitu. Nah, itu yang tidak bisa menerima. Memang sekarang saatnya kita sekarang bisa buktikan kesulitan kita jauh berbeda. Kalau udah dapat tekanan dari pemerintah, keadaannya, suasananya miskin, ya. Tapi mereka tetap bertahan. Kita tuh beda. Kesulitan kita hanya dirinya sendiri, ya. Wah, saya begini, saya hanya ngikuti diri sendiri. Tapi sesungguhnya kita sekarang jalankan hati kepercayaan, bisa nggak sampai akhir hayat? Kan nggak ada rintangan. Yang membuat rintangan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang meneruskan hati kepercayaan sampai akhir hayat, dan kita sendiri juga yang menghalang-halangi. Diri kita sendiri, bukan orang lain yang menghalangi hati kepercayaan. Jadi untuk itu kita harus perjuangan. Jangan sampai kita kalah suasana. Kita bisa kalah suasana pada diri kita sendiri, pada iblis dalam diri kita sendiri. Berterima kasihlah kita masih sehat. Berterima kasihlah kita sekarang bisa berjodoh dengan Namyo Horenggekyo. Dan kita terus dalam susunan NSI. Dan terus kita bisa pertahankan hati kepercayaan sampai akhir hayat. Dan sekarang kita sendiri yang harus bisa pertahankan hati kepercayaan pada Gonson sampai akhir hayat. Nah, untuk bisa memperhati sampai akhir hayat, kita harus apa? Perjuangkan, bisa mempertahankan adalah diri kita sendiri. Dan kita sendirilah yang harus bisa pertahankan, bukan siapa-siapa. Ya, kita mau bahagia, kita sendirilah yang bisa mempertahankan. Kita percaya Sadama Pundarika Sutta dikatakan sebagai pedang tajam untuk mengatasi karma nasib kita masa lampau dan sekarang. Kita sendiri tahu kesesatan jiwa. Kita sendirilah yang mengatasi kelemahan jiwa kita. Dan juga dikatakan di sini di dalam kehidupan kita sekarang, ya, Shichiro yang menjadi pewaris dari almarhum Wenadono, percaya Sadama Pundarika Sutta tanpa dianjurkan oleh siapapun, percaya dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati kita bisa jalankan, bisa tiru semangat dari Nanjo Shichiro sendiri adalah seorang hati kepercayaan yang begitu kuat, yang sungguh-sungguh dan dapat membuktikan hati kepercayaan dan keluarganya karena mati mudanya, sehingga dia sendiri pun dapat memperpanjang usianya sampai usia 74 tahun. Kita bisa membuktikan semua kembali pada diri kita. Menyebutnya sama, Namyo Horenggekyo. Gosyoknya sama, kata-kata Buddha. Nah, tinggal pelaksanaannya kitalah yang bisa menentukan hidup kita. Kita bisa menentukan diri kita ke arah mana kita mau jalan kehidupan. Ke arah yang baik, ikutilah kata-kata Buddha. Kalau ke arah yang buruk, kita ngikuti perasaan jiwa kita. Umpamanya kita nggak senang
kita ngambek, kita marah, itu karena diri kita sendiri yang nggak senang sama orang. Dan akhirnya kita memutuskan hati kepercayaan. Akhirnya apa? Kita yang rugi. Ya. Dan dari segi badan, ya kan penyakit. Dari segi badan kita bisa jaga melalui pola hidup. Pola hidup kita umpamanya kita olahraga, kita minum vitamin, kita makannya kita jaga, itu pola hidup. Tidur yang cukup. Tapi kalau pola perasaan jiwa, penyakit, itu bukan dari siapa-siapa. Kita dari pikiran, perasaan. Ya, kalau pikiran kita stres, mikirin yang katanya kita terlalu mikirkan penyakit kita, ya pasti bertambah. Tapi jangan kita terlalu banyak kekhawatiran. Hidup kita jalani apa adanya. Jangan kata kita hidup terlalu banyak khawatir. Saya nanti kenapa ya? Nanti bagaimana ya tua? Bagaimana ya kita? Kita nggak tahu apa terjadinya kapan. Terjadinya apa dalam hidup kita. Tapi jalankanlah hati dengan gembira. Kalau hati kita gembira, jiwa kita semangat, penyakit pun jauh. Yang tadi penyakit pun jadi semangat. Ya, harus kita jalankan. Nah, bagi saya nih sendiri, ya kita puter aja lagu-lagu. Banyak kan nostalgia di WA, ya di YouTube. Ya saya suka nyanyi-nyanyi, puter aja lagu-lagu nostalgia tahun 70-an, ya lagu-lagu barat. Yang tadi saya memang senangnya lagu barat. Kalau lagu Tionghoa kan nggak bisa. Ya nyanyi-nyanyi lah. Ya, hidup happy. Coba kita murung terus. Apa yang jadi penyakit? Dokter pun kalau kita lagi sakit, apa yang kata dokter? Ya Bu, katanya, udah jangan banyak pikiran. Senangin pikiran, jangan banyak pikiran. Itu kan sama dengan kata-kata Buddha. Semua kembali pada perasaan jiwa. Kehidupan jiwa manusia adalah terbatas. Benar nggak? Benar. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Hidup itu singkat. Tidak ada orang tahu hidup itu dalam hidup kita. Maka kita harus berprinsip saat ajal adalah sekarang. Seperti kemarin saya dapat WA. Orang-orang ibu-ibu dari tebing tinggi. Ya, lagi piknik. Ya, usia 50 ke atas 60 dah. Lagi piknik dari tebing tinggi orang Medan, lagi santai-santai. Ternyata di dalam happy-happynya itu apa terjadi? Kecelakaan. Sampai 4 orang yang meninggal dalam satu keluarga. Nah, kita nggak tahu kan apa yang terjadi besok. Makanya hidup, apa yang kita bisa saat ini jalankan saat ajal adalah sekarang. Kata-kata Buddha nggak bohong. Seperti si Yusril kan ya, anaknya Ariel. Lah kan lagi happy-happy dia pergi ke Swiss. Tapi ternyata lain nyatanya. Makanya kita hidup berterima kasih lah. Kalau dasarnya kita terima kasih, apalagi kita tambah hari, tambah umur, kita berterima kasih lah. Kita masih bisa lihat anak cucu kita, bisa lihat kehidupan kita ya lebih baik. Nah, sesungguhnya semua kembali pada karma kita. Kita mau jalanin hidup karma seperti apa? Kalau kita mau jalankan hidup karma yang lebih baik, jalankanlah kata-kata Buddha. Ya, selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan jalankan. Hidup kita sekarang, hon inyo, berbuatlah karma baik. Ya, selagi kita masih bisa hidup, kita jalankan. Nah, kita hidup, kita mau jadi orang bijaksana. Apa sih sebenarnya orang bijaksana? Bisa tahu hukum sebab akibat. Ya, kalau orang bijaksana bisa tahu sebab akibat, hidupnya pun dia bisa tahu, oh saya berbuat sebab nih, nggak benar akibatnya segini. Kalau kedua, tahu menempatkan diri. Menempatkan dirinya di mana? Saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh makan sana, penyakit saya. Nah itu kita tahu menempatkan diri, tahu cara benar, yang benar untuk mengatasi masalah yang hidup kita.
Ya, kita udah tahu cara hidup kita ngatasin hukum sebab akibat. Ayo kita pakai. Kita mau jadi orang bijaksana sehingga pada saat akhir kita menjadi orang yang kata-kata itu terdengar. Oh, si A ini enak, bagus loh. Si A ini sindinya bagus. Si A ini orangnya baik. Nah, itu yang kita harapkan. Ya, di sini mengenai setan. Setan yang menyusahkan si Ciro Tokimitsu. Kemudian di Cirendai memarahi setan-setan itu. Memberi dorongan semangat kepada Nanjo Tokimitsu. Setan itu merintangin karena bahwa Nanjo Tokimitsu mempunyai karma masa lampau menyumbang 10 miliar. Dan setan itu dimarahi oleh Nanjo Tokimitsu. Dikatakan, alangkah tidak tahu dirinya setan-setan itu mengganggu Nanjo Tokimitsu. Karena Nanjo Tokimitsu kepercayaannya begitu kuat. Nah, pada orang yang hati kepercayaan yang kuat, pasti diganggu pada saat-saat terakhir. Sungguh saking ketop-ketopnya dia sinjinya yang kuat, pasti diganggu. Nah, setan-setan atau iblis sebenarnya bukan ada di mana-mana. Ada dalam diri kita. Kita pun bisa menjadi setan. Ya, kan juga ada orang kalau dimarah sama orang, setan lu. Nah, itu kata-kata itu ya, itu setan, dunia Buddha, semua ada dalam diri kita. Yang dikatakan dunia Buddha itu kesesatan. Setan itu kesesatan, dunia Buddha itu dunia yang didasari dunia Buddha. Ya, makanya orang kalau lagi lemah hati kepercayaan, apalagi kalau lagi marah-marah, sering tuh dia ngomelin orang, setan lu, bangsat lu. Nah, itulah yang dikatakan orang kalau dia marah. Nah, kita pun bisa jadi setan, kita pun bisa jadi Buddha. Nah, jalan hidup kita itu kita sendiri yang menentukan. Mau menjadi apa? Kesadaran atau kita terjerumus terus dalam penderitaan. Kalau kita tuh dalam penderitaan, hidup kita ngikuti marah benci, ya terus penderitaan. Tapi kita hidup kita mau menjadi orang sadar. Hidup kita didasari dunia Buddha. Memang hidup kita didasari berputar 10 dunia. Tapi hidup kita didasari dunia Buddha. Apapun yang kita hadapi, kalau dasar jiwa kita dunia Buddha, kita tidak terpengaruh. Nah, dikatakan di sini juga, jalan hidup kita sendiri yang menentukan menjadi kesadaran atau terjerumus dalam penderitaan, kesesatan jiwa kita menjadi kepala pecah 7. Kita kan nggak mau seperti itu, kepala pecah 7, berarti hidup kita terus penderitaan, nggak ada putus-putusnya. Nah, di sini ambil contoh juga, iblis Hariti yang jahat, ya, memakan anak orang lain. Yang kita tahu ceritanya iblis Hariti itu walaupun anaknya banyak, tapi dia masih makan anak orang lain, nggak puas, ya. Dan tapi dia berjanji, ya, untuk melindungi dan percaya, melindungi orang yang percaya karena sudah dimarahi oleh Buddha. Ya, kita nggak sejahat-jahatnya seperti ibu sampai makanin anak orang, perbuatan membunuh orang, kan enggak. Kita sendiri, kita tidak sejahat iblis Hariti. Pasti kita juga bisa rubah. Sejahat-jahatnya kita tidak seperti iblis. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan kata Buddha, pasti kita pun bisa rubah. Iblis saja bisa rubah, kita pun bisa rubah menjadi kesesatan. Ini satu contoh, bono saku bodai, kesesatan menjadi kesadaran. Hidup kita pun dulu, masa-masa sebelum namanya orang gitu, hidup kita pun penuh kesesatan. Tapi melalui hati kepercayaan, kesesatan menjadi kesadaran. Bono saku bodai. Dalam kehidupan kita pun, kita bisa buktikan lingkungan kita
dalam lingkungan, dalam penyakit, dalam ekonomi, semua kita bisa buktikan karena 3 bukti tertulis, bukti teori, bukti tertulis, dan bukti nyata di dalam kehidupan kita. Dari saya sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Hani. Ya, tadi lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Memang kalau yang udah senior mah beda gitu ya. Enggak juga, sama aja tahu. Tadi dijelaskan buktinya tuh ada 3, bukti tertulis, bukti nyata. Jadi kenapa namanya bukti terang, itu juga kita harus membuat terang hidup kita Bapak Ibu. Kalau hidup kita lagi gelap, karena ada badai, kita harus bikin terang sendiri dengan caranya ya mungkin menjalankan pertapaan gitu ya. Jadi yang bukti terang itu bisa banyak makna ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Ko Irawan apakah sudah sampai rumah kok? Kayaknya udah. Ya, udah. Terima kasih, Arvina. Silakan, Po. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, selamat malam ya, Ibu yang saya hormati, Ibu Ira ya, udah ada join, Ibu Ani, ya, Ibu Teni, Ibu Cenlan, khususnya Hartina nih, jagoan Cianjur. Ya, bersama saya kita sama-sama kolaborasi untuk bangkitkan lagi Cianjur dalam masa kejayaan umat Buddha Nichiren Shoshu. Dan untuk Bapak Ibu serta adik-adik semua, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih untuk semangatnya dan sumbang waktu dan sumbang kuota juga ya untuk pertemuan offline kita ini ya, pertemuan online kita ini. Nah, ini salah satu sumbangan atau ya dana paramita. Gitu. Dana paramita itu betul tadi yang disampaikan Hartina bahwa bukan berarti mesti sebuah uang gitu ya, tapi bisa dengan waktu kita, sumbang suara, lalu juga ya salah satunya ya kuota gitu ya, untuk supaya kita bisa join di pertemuan ini. Kalau di sini di Gosio ini yang saya bisa sharing gitu ya tentang mati dan hidup kembali. Mungkin kita semua tahu ya bahwa mati dan hidup kembali itu kalau orang awam bilang reinkarnasi ya. Jadi setelah mati hidup kembali gitu ya. Jadi dan itu memang yang saya tahu itu hanya ada di agama Buddha. Dan agama Buddha ini menjelaskan bahwa atau membuktikan bahwa jiwa itu kekal abadi, bahwa jiwa itu tetap satu tetapi dia bisa ya terlahir kembali, bisa menjadi manusia kembali, atau mungkin bisa menjadi bisa menjadi hewan atau binatang, tergantung karma yang dia bawa atau yang dia bawa setelah meninggal nanti gitu di kehidupan sekarang. Jadi yang saya selalu ingat dari ceramah gitu ya, ceramah Bapak Ketua Umum Dharma Duta, bahwa jika kita ingin melihat seperti apa kita masa lalu, ya lihatlah sekarang kita seperti gimana. Dan kalau kita ingin tahu bagaimana kita di masa kehidupan yang akan datang, ya lihat juga apa yang udah kita lakukan di masa sekarang gitu. Jadi itu semuanya berkaitan gitu ya, berhubungan. Jadi kembali lagi ke masalah bahwa jiwa itu kekal abadi. Nah, berarti kita sebetulnya, kita semua di sini sudah mengalami meninggal, ya lahir kembali, lahir tua hidup mati, lahir tua hidup mati. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita ingat waktu kehidupan di masa lampau, saat kita meninggal dunia, apakah kita semua ingat dan tahu
kita itu berada di neraka atau di surga. Nah, dua hal itu yang mungkin eh, yang mungkin jadi sesuatu finalisasi dalam suatu kehidupan untuk di agama sebelah gitu ya, di agama lain. Tetapi justru di agama kita bahwa tidak usah bingung-bingung atau memikirkan seperti apa sih indahnya surga setelah kematian atau seramnya neraka setelah kematian itu seperti apa. Jadi yang saya rasakan adalah kita sebagai umat Buddha Nichiren Daishonin itu tidak usah repot-repot lah memikirkan hal seperti itu. Karena surga dan neraka itu memang benar-benar setiap hari itu saya rasakan. Gitu. Di saat saya sedang emosi, sedang marah, itulah dunia neraka yang sangat saya rasakan itu sungguh panas, panas sekali. Ya, saat kita marah, pasti semua juga ya Bapak Ibu, teman adik-adik, pasti merasakan suatu detak jantung yang kencang, ya hawanya ingin teriak, ingin kalau laki-laki gitu ya, mungkin ingin memukul gitu kan orang itu yang bikin kita kesel. Gitu. Nah, itu adalah neraka yang sesungguhnya. Jadi, nah tentunya ada neraka, ada surga. Ya surga ya sebaliknya dari neraka. Berarti sebaliknya dari kesusahan, sebaliknya dari kesulitan, apa sih? Ya itulah surga di saat kita bisa happy-happy, saat kita bisa senang-senang. Ya itu salah satu dunia surga. Nah, tetapi kita yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan kita itu bukan surga dan neraka, tetapi justru adalah dunia Buddha. Dunia Buddha inilah yang sempurna ya dalam agama kita. Dunia Buddha inilah yang kita tuju dalam kehidupan kita. Karena ya dalam dunia Buddha itu segalanya akan terasa indah, gitu, terasa bahagia karena adanya hati kita yang kuat, bebas, tenang, dan suci dalam menghadapi setiap masalah kehidupan. Karena setiap manusia hidup itu pasti akan mendapatkan masalah. Marah, emosi, apakah itu wajar? Ya wajar kalau menurut kita gitu ya. Dan mungkin yang saya tahu seorang Buddha pun, Buddha Shakyamuni sekalipun pernah marah gitu ya. Pernah marah ya, emosi, membentak gitu kan saat itu pada Devadatta. Nah, tetapi bukan berarti kita bisa menirukan bahwa seorang Buddha saja boleh kok marah gitu. Kenapa kita enggak? Tapi seharusnya sih tidak seperti itu gitu ya. Sebisa mungkin kalau kita bisa menahan gitu, menahan hawa nafsu kita, emosi kita, ya itu yang harus kita lakukan gitu. Karena saya selalu ingat gitu ya pesan seseorang gitu ya bahwa apakah seorang orang tua yang marah kepada anaknya itu, apakah itu salah satu wujud kasih sayang? Apakah kemarahan seorang atasan kepada bawahannya itu adalah wujud kasih sayang atau perhatian? Ya, saya rasa bukan, Bapak Ibu dan adik-adik. Ya, atau kakak-kakak semua, saya rasa itu bukan. Itu bukan wujud kasih sayang. Kemarahan atau emosi adalah out of control atau sesuatu hal yang di luar kendali kita. Secara tidak langsung kita tidak menjadi, saat kita marah itu bukan seutuhnya seorang manusia yang baik. Jadi itulah yang memang harus kita lakukan. Kita harus bisa menahan amarah, menahan emosi. Walaupun memang sulit, betul sulit. Nah, caranya gimana supaya kita bisa menahan hawa nafsu dan lebih bisa menahan amarah itu, gitu. Bisa menahan kemarahan. Bagaimana caranya? Yang
saya mau sharing adalah kita harus banyak demoku supaya jodoh terima. Itu selalu berjodoh dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Bertemu dengan bawahan yang baik, yang memiliki anak juga anak yang baik, yang bisa mengerti akan kita, kita pun bisa mengerti mereka. Sehingga tidak terjadilah yang namanya emosional atau kemarahan ya, atau nggak emosi lah gitu ya. Kalau dibilang teori, memang betul, itu teori. Saya sendiri pun tidak bisa, tidak emosi saat menghadapi suasana atau lingkungan atau jodoh yang membuat saya kesal atau marah atau kecewa. Nah, maka dari itu, salah satu manfaat dan fungsi dari pertemuan adalah mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali bahwa apa yang sudah kita lakukan belakangan ini, ya beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau ya sampai dengan 2 minggu yang lalu ya kita bertemu di pertemuan Bosyo juga di bulan lalu, di bulan Juni. Sebetulnya itu salah satu fungsi dari pertemuan. Kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling sadar bahwa suatu kemarahan atau emosi itu sebetulnya bukan bentuk kasih sayang, tapi itu adalah out of control atau keluar jalur. Kita tuh udah keluar jalur tuh. Sebisa mungkin kita nggak marah oke, tapi mungkin bisa tanpa membentak, tanpa kekerasan, gitu ya. Teorinya seperti itu. Walaupun nyatanya sulit, tapi kalau kita percaya ya pada hukum Nami Horenggekyo, pasti akan ada jodoh yang baik yang membuat kita tidak menjadi marah. Ya, jadi ini mengingatkan saya kembali terkait sharing saya bulan lalu mengenai seseorang yang kebal, gitu ya. Bapak Ibu masih ingat? Jadi sebetulnya manusia yang kebal itu bukan kebal bacok, bukan kebal peluru, ditembak nggak mempan, bukan itu. Tapi manusia yang kebal sesungguhnya adalah tidak ada satu orang pun yang mau menyakiti orang itu. Itulah orang yang paling kebal sedunia. Tuh. Walaupun orang itu ibaratnya ya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa, tetapi tidak ada satu orang pun yang mau menyakiti dia. Termasuk preman, gitu ya, orang jahat, maling sekalipun tidak mau menyakiti orang itu. Itulah orang yang kebal sesungguhnya. Jadi mengundang jodoh yang baik, menarik rezeki yang jauh, dan mewujud nyatakan sesuatu hal yang di luar akal pikiran manusia. Itulah ada dalam hukum agung Nami Horenggekyo. Nah, lalu di sini juga tadi ada disampaikan sama Hartina ya, sama Ibu Hani terkait bahwa dalam hukum Nami Horenggekyo ini bisa membuat karma tetap menjadi tidak tetap, atau bisa memperpanjang ya karma tetap. Karma tetap di sini yang saya ketahui itu adalah umur ya, umur kita, usia kita itu di dunia sebetulnya berapa tahun sih. Nah ini saya bisa cerita tentang kisah nyata di keluarga saya, khususnya waktu itu waktu ayah dan ibu saya belum ikut susunan ini ya, jadi masih ke aliran lain gitu ya, nanya-nanya gitu kan, kapekong segala macam. Ada ramalan dari sana bahwa jadi saat itu mama saya dan saya ya, waktu saya juga masih kecil sekali waktu itu ke sana, dan diramal bahwa sungguh kasihan nasib si Irawan ini kepada mama saya.
si orang tersebut bilang karena si adik kecil ini, ya saya, hanya bisa bertemu ayahnya itu sampai dengan SMP kelas 3. Itu ramalan dia. Dan dia juga banyak meramalkan hal-hal lain, termasuk eh, termasuk musibah yang akan menimpa ibu saya, ya mama saya. Kemudian dia juga meramalkan musibah yang akan eh, menimpa cici saya waktu itu. Dan ramalan dari orang tersebut, ya dari sesepuh lah ya, dari engkau-engkau itu semua kejadian yang musibah menimpa mama saya saat itu gitu ya, tersiram air panas itu benar kejadian. Kemudian musibah yang menimpa cici saya gitu ya, kehilangan uang itu kejadian juga Bapak Ibu. Nah, tinggal satu lagi nih terkait ramalan bahwa ayah saya itu akan pendek umur. Jadi menurut si peramal itu saya hanya bisa melihat ayah saya itu sampai dengan usia saya atau sampai dengan saya SMP kelas 3. Ya tapi di situ bukan jadi suatu hal yang saya ya mungkin percaya nggak percaya ya, tapi melihat kejadian yang disampaikan oleh si peramal itu terjadi sama mama saya, sama cici saya, ya jujur saya juga jadi percaya gitu ya sama ramalan orang itu. Tetapi dengan percaya itu yang saya lakukan adalah saya lebih banyak demoku. Saat itu memang ya saya memang dari SD juga, dari kelas 3 SD juga seingat saya tuh udah cukup rajin lah ya gongyo demoku, ikut pertemuan karena memang saya dididik dari kecil untuk menjalankan hukum Namyo Horengekyo. Saya hanya bisa mama dan papa saya. Karena kalau salah satu orang tua saya meninggal, ya saya merasa akan sesuatu menimpa hal buruk lah pada saya saat itu gitu kan, namanya juga pikiran anak kecil lah, pikiran anak SD. Saya selalu demoku setiap hari dan Namyo Horengekyo ya Bapak Ibu. Bukti nyata sampai saat ini papa saya masih hidup. Ya, sudah umur 82 tahun bahkan. Yang ada mama saya ya duluan meninggalkan saya gitu ya. Nah itu, jadi ramalan sehebat apapun semuanya akan bisa kita patahkan kalau ramalannya itu memang nggak ya itu gitu ya, ramalan apapun bisa kita patahkan dengan hukum Namyo Horengekyo ini. Itu salah satu ya kisah nyata yang bisa saya sampaikan bahwa hukum Namyo Horengekyo itu bukan main-main gitu, dan bukan bohong. Yang seperti ya para Dharma Duta sampaikan, ya Bapak Ketua Umum sampaikan bahwa tidak ada doa yang tidak terkabulkan untuk umat Buddha Nichiren Shoshu yang jalankan hukum konser rupu ini dengan sungguh-sungguh, itu pasti tercapai, pasti kejadian. Tidak akan ada orang atau tidak akan ada umat Nichiren gitu ya, Nichiren Shoshu yang kekurangan sandang pangan papan, ya saya rasa itu memang benar kita rasakan semua. Nah, untuk urusan lebih atau kurangnya rezeki yang kita terima saat ini, balik lagi ke rasa syukur kita. Karena ya seperti saya seorang karyawan ya, pegawai yang hanya mengandalkan gaji setiap bulannya. Ya, yang saya rasakan, berapapun gaji yang saya terima, tergantung kita menggunakan gaji tersebut. Kalau kita boros ya gaji sebesar apapun kurang, tapi kalau kita hemat, gaji sekecil apapun ya cukup. Jadi ini kembali lagi terkait pada rasa syukur kita ya
terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari usaha kita, dari rejeki yang sudah kita tanam, itu semuanya ya berkaitan dengan sebab akibat. Ya salah satu contohnya ya jangan pernah berharap kerja santai tapi pengen dapat gaji besar. Ya kerjanya pengen santai tapi pengen dapat fasilitas dari kantor. Atau yang punya toko buka tokonya siang-siang, tutupnya tutup tokonya cepet-cepet tapi pengen dapat keuntungan yang besar, ya jangan seperti ya itu mah nggak akan kejadian lah gitu ya, saya rasa. Ya segala sesuatunya itu sebetulnya di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini adalah sesuatunya itu eh, kembali lagi ke hukum sebab akibat dan hukum kewajaran. Nah, lalu terkait dengan cobaan ya, cobaan dalam mempertahankan hati kepercayaan. Jadi dalam Gosho ini yang saya tangkap adalah zaman dulu itu ya di zaman ya di Jepang gitu ya saat itu, untuk masyarakat atau keluarga yang menjalankan hukum Nam-myoho Renge Kyo ini bisa dipenggal kepalanya, bisa disakiti lah ya oleh penguasa di Jepang saat itu. Ya, kita harus bersyukur gitu ya, di Indonesia ini nggak ada yang namanya ancaman atau hukuman untuk umat Buddha, ya untuk umat Buddha Nichiren Shoshu khususnya nggak ada hukuman atau ancaman. Tetapi apakah kita selamat dari godaan atau dari serangan iblis surga ke-6? Saya rasa tidak. Justru cobaannya lebih dahsyat daripada zaman dulu waktu di Jepang. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini justru tantangan dan cobanya itu bukan berupa ancaman dan hukuman, tapi berupa rayuan. Rayuan, bujukan, iming-iming. Iming-iming itu seperti ya kalau kamu ikut kita, ya kita bisa happy-happy gitu ya. Bisa ke luar negeri gratis atau segala macam. Itu akan lebih membuat kita itu apa ya? Lebih tertarik ya dibandingkan oleh ya hukuman pun atau ancaman pun ya mungkin kita juga takut ya, tapi kan kita masih bisa melakukan konsen rufu sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalau misalkan diancam nih, kalau sebut Namyo Horengekyo nanti saya penggal, ya udah jangan di depan dia kita sebut Namyo Horengekyo, nanti aja di rumah kita sebut Namyo Horengekyo, kan bisa. Tetapi kalau dengan godaan atau cobaan yang zaman sekarang kita rasakan, yang berupa bujukan, berupa iming-iming, berupa keuntungan buat kita atau rayuan, itu akan lebih bahaya buat kita karena kita itu nantinya itu ingin mencoba atas hati kita sendiri loh, bukan karena terpaksa. Kalau ancaman dan hukuman itu akan membuat kita terpaksa tidak melakukan konsen rufu di depan orang itu. Tetapi di belakang orang itu kita masih bisa jalankan konsen rufu. Tetapi kalau rayuan atau bujukan yang membuat kita tertarik, itu akan lebih bahaya karena hati kita sendiri yang memasrahkan hati kepercayaan kita itu atau meninggalkan hati kepercayaan kita gitu untuk mencoba hati kepercayaan yang baru. Jadi saya rasa di zaman sekarang itu lebih berat cobaannya daripada di zaman dulu, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Ya. Nah, sakit. Kalau sakit dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga ada gitu ya. Dengan adanya kita sakit sehingga untuk jalankan Gongyo Daimoku, untuk jalankan kunjungan anggota, untuk jalankan pertemuan pun
mungkin akan terasa hambar gitu ya, karena lagi sakit. Saya rasa hampir sama lah ya, kalau sakit zaman dulu sama zaman sekarang hampir sama. Tapi ada satu lagi yang paling berat buat kita di zaman sekarang, cobaan dan tantangan yang paling cukup berat dibandingkan bujukan dan rayuan untuk pindah ke agama lain, ada satu lagi yang paling berat adalah kesibukan. Nah, itu saya rasakan sampai sekarang. Jujur, ya, saya rasakan dengan kesibukan bekerja, apalagi saya seorang pegawai yang dari pagi sampai sore ya harus ready gitu ya di kantor, pekerjaan kantor. Itu dengan kesibukan itu membuat saya pribadi itu sangat sulit mengikuti pertemuan yang jamnya itu jam bekerja. Kayak jam 1 siang, jam 3 sore, itu sulit sekali. Saya rasakan seperti itu. Eee, Begitupun mungkin untuk saudara-saudara kita yang punya toko, yang buka toko. Dengan kesibukan, itu akan membuat kita sedikit terganggu lah untuk bisa jalankan konsen rufu. Ya, baik itu gongyo, daimoku, ikut pertemuan, maupun kunjung anggota, dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang harus kita waspadai dan harus kita garis bawahi terkait ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang bisa menimpa kita dalam mengganggu atau mengurangi hati kepercayaan kita. Itu. Ya, mungkin dari saya nggak banyak juga untuk malam ini. Di sini lebih ke apa yang saya rasakan dan pengalaman apa yang saya sudah jalani juga, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Gosyo itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum alam semesta, sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita jalankan setiap hari, apa yang kita rasakan setiap hari, dan dengan pertemuan ini adalah salah satu agenda ya, atau salah satu hal yang sangat baik untuk kita bisa sama-sama mengingatkan dan diingatkan supaya hati kepercayaan kita itu tidak pernah tergoyahkan sedikit pun. Itu aja mungkin Bapak Ibu dan Hartina, terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih banyak kok. Hari ini seperti biasa, ketika senang banget kalau ada orang lain yang bisa speak up, di mana hal-hal itu yang nggak kita lihat sebelumnya, dan senang banget karena memang punya partner Wirawan yang bisa kasih contoh nyata nih dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi kita nggak sekedar teori gitu, karena gunanya apa kalau kita tahu teori tapi kita nggak bisa laksanain gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa relate sih untuk masalah kesibukan gitu ya. Karena memang ya jujur kadang apalagi kalau misalnya pekerjaannya atau perannya banyak, misalnya ya selain mahasiswa, saya juga kadang jaga toko, kadang ada kerjaan juga dari kampus gitu kan. Itu yang kadang-kadang tuh bikin kayak wah gitu, kayak rasanya saya mau mau meledak gitu ya. Tapi sejauh ini ya untungnya masih bisa di-manage gitu ya, untuk masih bisa luangin waktu untuk pertemuan. Tapi mungkin kayak kalau jam-jam yang jam-jam kerja agak susah buat ngikutinnya gitu. Dan senang banget tadi dengar cerita tentang ya ramalan itu bisa kita buktikan jadi nggak nyata gitu ya, dengan ya kita dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi eh, merubah karma tetap itu jadi extend-nya itu nggak selalu based on untuk kayak memperpanjang usia gitu, tapi membuktikan ramalan sesuatu salah itu juga suatu bukti nyata gitu ya, bukti terang nih dalam kehidupan diri kita gitu. Ya, dan ya saya senang banget sih kalau dengar ceritanya Ko Irawan, karena kan pasti pengalamannya banyak juga ya, karena kan ketemu orang banyak gitu.
dalam kehidupan sehari-hari, mau ke kerja atau ke konsumen gitu. Oke, karena masih ada waktu, mungkin kita langsung lanjut aja ke lanjut ke ke i- Ibu Ahe, ya Ibu Sri Anggreni, kami persilakan Bu. Pencet orangnya, ya. Ya, ini dong masih saya sih. Selamat malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu sejaman yang hari ini kita menikmati Gosyo ya. Memang Gosyo ini saya rasakan bagaimanapun kita banyak dapat belajar, terutama saya dapat belajar yaitu tentang ketika Nanjo Tokimitsu itu menerima surat ini dari itu ya. Nah, sedangkan timbul dari penganiayaan Matsahara, di situ pun keadaan suasana lagi sedangnya boleh bilang kacau baru meredah ya. Nah, Nichiren Daishonin dalam keadaan sakit di situ yang saya salut tuh gitu ya. Kita mesti belajar ya. Nah, Nichiren Daishonin dalam keadaan sakit tetap mengkhawatirkan penyakit Tokimitsu. Itu yang saya rasakan. Kalau kita di dalam diri kita sendiri, saya sendiri lagi sakit, boro-boro ngeliatin orang sakit, sendiri lagi sakit gitu kan. Nah, tapi di sini kita harus belajar. Bagaimanapun keadaan kita, sakit tergantung sakit berat ringannya. Ya, misalnya kalau kita sakit sedikit-sedikit, terus kemudian ada yang anggota yang keperluan kita bantu. Nah, di situ apakah kita jalan nggak? Ya, ini kita belajar namanya di sini ya. Kita belajar sikap Nichiren Daishonin. Itu bukan main sikapnya. Itu yang harus kita belajar sebetulnya ya. Di sini dikatakan kita tuh bagaimana meniru kata-kata Buddha itu ya. Jangan sampai kita merasakan Gosyo mah Gosyo. Nah, apa ya? Nggak ada hubungan dengan penghidupan. Tapi di sini saya rasakan itu adalah penghidupan kita yang benar-benar ya kita harus belajar. Ya, begitupun kita dalam penghidupan kita ngelihat ada anggota yang sakit, harus kita deketin, kunjungin. Itu yang saya rasakan kemarin dari waktu saya pertemuan juga di Tanjung Priok itu. Memang anggotanya sebenarnya banyak, tapi banyak yang tidak hadir. Nah, di situ saya himbau bagaimana kita merasakan itu karena meskipun itu anggota, tapi itu adalah keluarga kita semuanya. Ya, maka itu kita harus menjalankan hati kepercayaan dengan sungguh-sungguh, itu menjalankan kunjungan. Itu yang saya rasakan. Kalau kita udah menjalankan kunjungan, pasti anggota kita bangkit kembali kesadaran budaya ya. Di situ memang kita kadang-kadang lemahnya itu di situ. Nah, di sini kita belajar Buddha Nichiren Daishonin keadaan sakit, tapi dia masih perlukan ya melihat itu Tokimitsu sakit itu. Kalau ada orang, ya kalau kita contoh kita sendiri dah ngajar kata orang lain. Kita sendiri kalau lagi sakit, aduh, gua sendiri lagi sakit ngapain pergi ngeliatin dia sakit. Kita aja belum baik, belum masih sakit. Nah, itu pikiran kita ya. Maka itu di sini kita banyak belajar dengan Buddha Nichiren Daishonin, kita terapkan di dalam penghidupan kita sehari-hari ya. Jalankan sesuai dengan hati kepercayaan, kita jangan menjadi pengfitnah dharma. Itu tadi berulang kali diceritakan tentang Gosyo bagaimana itu kita menjalankan, jangan kita menjalankan pengfitnaan dharma ya. Kalau kita menjalankan pengfitnaan dharma itu bukan main akibatnya ya. Itu yang kita rasakan karena kita juga banyak belajar tentang itu ya. Nah, di sini juga dalam ajaran Buddha, Raja Yama itu memiliki kekuasaan untuk mencabut nyawa orang tuh. Coba ada kekuasaannya ya. Raja Yama tuh ada kekuasaan untuk menyabut. Misalnya kita lagi sesat, dia mau cabut. Akhirnya kalau kita dengan Nam Myoho Renge Kyo, kita bisa bangkit semangat kita. Jadi kita kalah itu
iblis itu kalah ya. Nah, di sini juga Nichiren Daishonin mengambil contoh juga sedemikian rupa. Nichiren Daishonin dengan tegas mengatakan kepada Raja Yama, karma tetapnya meskipun Tokumitsu itu karma tetapnya sudah tiba, harus meninggal ya, tapi di situ beliau mengatakan apa? Coba ditolong, jangan sampai dia meninggal ya. Memang itu kekuasaan dia, harus dia bilang mau meninggal ya dia ituin, tapi di sini Nichiren Daishonin memohon apa? Jangan sampai terjadi ya, nanti waktu bisa keadaan sakit, tapi jangan sampai terjadi meninggal gitu ya. Nah ini coba kita bayangkan, adakah Buddha, seorang Buddha itu begitu? Kita juga harus merasakan bagaimana keperluannya beliau itu terhadap anggotanya, ya itu yang ya. Emang kalau dikatakan di sini Raja Yama tuh harus menolong Tokumitsu ya. Nah, tapi karena bila karma tetapnya telah tiba, itu harus meninggal, itu juga nggak bisa ketolong. Tapi dengan adanya Raja Yama ini bisa ketolong ya. Bagaimana perpanjang umumnya ini dalam ceritanya sedemikian rupa ya. Nichiren Daishonin memberi semangat mengambil contoh ibunya sendiri yang dapat misalnya itu perpanjang usianya itu. Nichiren Daishonin punya mama itu begitu sendiri. Jadi dia pikir kalau mamanya bisa, pasti orang lain juga harus bisa, gitu ya. Kita bisa terima Gohonson itu bukannya bilang sekedar kebetulan. Ya saya juga merasakan, kok saya bisa terima Gohonson ya? Kenapa ya? Sedangkan keluarga saya misalnya, ya maklumlah saya keluarga saya juga nggak ada keluarga. Mama saya dari kecil meninggal. Terus bapak saya juga nggak ngurus anak, saya digedein sama saudara saya. Nah itu di situ kita merasakan. Tapi bagaimana ini bisa terima karmanya itu di badan kita sendiri? Harus kita terima, meskipun keadaan bagaimanapun itu adalah kita punya karma. Ya, jangan kita ragu-ragu terhadap kata-kata Buddha, itu yang penting ya. Meskipun keadaan sudah sulit, jangan kok ada Gohonson kok masih sulit saya gitu ya. Tapi ini jangan sampai sedemikian rupa ya. Tidak, kita kata-kata Buddha yang kita belajar sekarang itu tidak ada bualan. Semua betul-betul, semua itu harus kita terima dengan mutlak ya. Nggak ada yang bohong gitu ya. Maka itu kita bisa terima Gohonson sekarang nih. Ini bukan kebetulan, tapi ini adalah karma baik masa lampau kita ya. Karena masa lampau kita sudah percaya Saddharma Pundarika Sutra ya. Nah, dengan ini kita sebut Nam-myoho Renge Kyo, jangan kita tidak ragu-ragu, akhirnya kita ketemu dengan Nam-myoho Renge Kyo kembali. Ya itu adalah karma kita yang harus kita jalankan ya. Saya juga heran kenapa kok saya bisa terima Nam-myoho Renge Kyo, padahal saya lihat keluarga saya nggak ada yang begitu ya, nggak ada, apalagi saya dari kecil udah nggak punya orang tua. Di situ saya merasakan kenapa kok saya bisa gitu ya, padahal saya tuh hidup dengan mama saya, bukan mama kandung, tapi itu mama angkat saya. Itu padahal mama angkat saya itu sebenarnya orang nggak ngerti apa-apa gitu ya, tapi kok saya bisa ketemu Nam-myoho Renge Kyo ya. Ini dikatakan ini mungkin karena lampau kita sudah menyumbang Buddha 10.000 miliar apa itu katanya itu ya. Nah itu di situ kalau kita jadi ada jodohnya sedemikian rupa ya, karena masa lampau kita menjalankan hati kepercayaan juga, sehingga kita hari ini kita bisa terima Gohonson ya. Maka itu sekarang kita udah ada Gohonson, jangan sampai kita mengfitnah Dharma yang saya katakan gitu ya. Saya rasakan juga, iya benar juga ya, kita nggak boleh ya, meskipun ya selama saya jalankan sih kayaknya sih saya nggak ada mengfitnah Dharma, tapi dalam hidup kita nggak tahu, kadang-kadang kecuri sedikit mungkin bisa juga gitu. Nah tapi kalau bisa saya merasakan kalau bisa tuh diri saya jangan deh menjalankan pengkitaan Dharma ya. Maka itu saya juga sungguh-sungguh menjalankan, meskipun saya tuh merasakan saya jalankan Shinjin sekian lama, tapi di situ saya tuh merasakan saya tuh kayaknya nggak pernah satu hari pun lolos
dengan Gongyo Daimoku, itu yang saya rasakan. Ya, itu harus kita percaya benar-benar sadar dari kasita Namyo Horenge Kyo ya. Ya, sekarang waktunya kita menjalankan hati kepercayaan macam-macam. Sekarang kita lihat penyakit banyak macam ini. Nah, di situ kita bangkit semangat kita. Kita sama-sama kita bangkit semangat kita, sama-sama kita doa percaya Namyo Horenge Kyo agar kita menghindari penyakit-penyakit macam-macam. Itu ya, bukan main kita dengan doanya kita, penyakit apapun kita bisa ngatasin. Itu yang saya rasakan ya. Pasti kita sehat ya. Karena kita sehat maka kita harus apa? Semangat melaksanakan kata-kata Buddha ya. Di sini kata-kata Buddha juga kita tahu nggak ada yang bualan, semua yang harus kita percaya sungguh-sungguh ya. Lebih giat lagi kita menjalankan sekarang keadaannya emang kita enak online gitu ya. Nanti jangan ketagihan, enakan online ya. Nah, ini contohnya dari ada satu ibu. Ya, saya nikmatin sendiri loh. Pertama saya rasakan, saya merasakan wah udah boleh kumpul kembali nih waktu Han. Pertama kan Han yang dibolehkan karena Han itu orangnya sedikit dibolehkan. Nah, waktu itu saya waduh Han boleh dibolehkan. Terus buru-buru saya siapin tempatnya, saya sediain semua macam-macam. Akhirnya kok nggak datang anggotanya. Saya heran. Oh, katanya masih belum berani keadaan sekarang ini. Ya udah kita nggak bisa paksa ya. Tapi jangan lupa di rumah jalankan kepercayaan kita yang benar sungguh-sungguh gitu ya. Jangan merasakan susunan juga nggak ada, nggak bisa pertemuan. Udah dah, saya juga males di rumah, nggak usah dah gitu. Jangan sampai sedemikian rupa ya. Kita jalankan hati kepercayaan Shinjin kita harus seperti air mengalir ya, jangan paiten. Nah ini benar, kalau kita udah ketemu paiten ini, wah udah bukan main dah ya, kita tidak bisa mengatasi kesulitan kita semuanya ini ya. Kita sudah belajar, kita tahu tidak ada di Gojek kan katakan ada setan katanya ya. Nah atau kita rasakan kita ragu-ragu ya, ragu-ragu. Wah, mungkin benar-benar nih ada itu sebenarnya itu adalah kesesatan jiwa kita. Kalau kita dalam kesesatan jiwa kita dengan penuh dengan 3 racun, itu otomatis punya perasaan yang bukan main. Segala setan, segala apalah kita bisa terpengaruh, merasakan takut lah apalah gitu ya. Nah, saya merasakan sejak saya Shinjin, saya sebut Namyo Horenge Kyo. Masalah itu udah nggak ada di pikiran saya rasakan. Ya saya tenang-tenang aja jalan, nggak ada macam-macam ya itu. Ya, tapi perlunya kita hati kepercayaan kita, sungguh-sungguh kita jalanin ya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh jalan, pasti di dalam kesesatan jiwa kita udah merubah gitu ya. Itu yang saya rasakan. Ya, Nichiren Daishonin dorong semangat kepada Nanjo Tokumitsu ya, tetap Shinjin, jangan kalah suasana. Ya, kalau kita juga sama kan, tetap Shinjin, jangan kalah suasana. Apalagi sama iblis yang ada di dalam diri kita. Jangan kita ragu-ragu. Ya, kita pasti dalam keadaan sedemikian itu kita yakin pasti kita sehat. Pasti kita bisa mencapai kesadaran Buddha. Itu yang saya rasakan. Bagaimanapun, kalau kita udah Shinjin, harus kita percaya sungguh-sungguh. Jangan merasakan kita, dalam keadaan sekarang. Memang udah enak-enak nih di rumah, udah bisa denger gosyo ya, enak ya. Nanti kalau udah pertemuan udah buka, boleh kumpul kita semua. Di situ mungkin ada yang punya perasaan, ya enakan pakai online ya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya pikir, kalau saya merasakan selama ini saya rasakan, aduh kasihan deh, kita nggak bisa ketemu teman-teman kita, cuman ketemunya di HP gitu ya. Nah, ini saya merasakan, aduh kalau bisa udah aman, kita bukan main enaknya gitu ya, saya rasakan. Nah, ini sebenarnya itu ichinan kita yang kita mau ya. Kita doa bagonsan ichinan kita supaya kita tuh benar-benar kita bisa menjalankan hati kita dengan tenang, tepat ya. Itu akhirnya bisa terwujud keinginan kita itu sama-sama ya. Bukannya saya aja, itu kan harus kita terwujud semuanya ya, itu yang saya rasakan. Jadi
dalam keadaan sulit apapun, kita punya Namyo Horengekyo, itu semua kesulitan akan kita kikis semua, ya. Kita bangkit kembali semangat kita. Jangan dengar-dengar ini, dengar-dengar itu mulai lemah. Itu jangan sampai sedemikian rupa. Kita harus bagaimana tegak hati kita, bahwa kita yakin Gohonson itu kata-kata Buddha tidak ada bualan. Semua kita yakin. Jangan bilang tuh bagaimana. Tapi kita harus melaksanakan. Kalau kita nggak melaksanakan, gampang kita kena iblis. Ya. Tapi kalau kita laksanakan, ketemu jodoh, kita bisa bangkit. Itu yang saya rasakan. Ya, maka itu kita di sini semangat semua untuk menjalankan hak kepercayaan kita. Apalagi nanti kalau kita udah bebas, sudah bisa pertemuan, wah bukan main senangnya. Ya. Kita bisa kumpul, ketemu teman-teman. Sekarang kan nggak bisa, ketemunya di HP. Coba bayangkan. Aduh, sedih banget saya rasakan ya. Aduh, kalau bisa ketemu kan enak nih, saya bilangnya kita sama-sama rame-rame pertemuan di Onbu, pertemuan di Ciapus, itu bukan main rasanya. Ya, maka ini dengan adanya kita semangat ingin bertemu dengan teman-teman, kita jalankan hati kita sungguh-sungguh doa sama Gohonson, ya pasti satu saat terbukti kita bisa, ya. Kalau kita masih ragu-ragu terhadap Gohonson, itu nggak mungkin kita bisa. Ya, yang saya rasakan demikian. Kita juga bagaimanapun banyak belajar dengan Gosyo ya. Kita harus benar-benar merasakan satu kekuatan Namyo Horengekyo itu bukan main, ya. Kita doa kepada Gohonson, ya. Bagaimanapun kita tuh harus jalankan hati kepercayaan dengan sungguh-sungguh, apalagi keadaan sekarang, sungguh-sungguh daimoku, sungguh-sungguh jalanin hati kepercayaan kita banyak-banyak dengar dari meskipun lewat HP, ya. Nah di situ jangan pikir lewat HP. Saya pertemuan nggak ada pertemuan juga nggak ada yang tahu gitu kan, ya boleh deh saya nggak dengar boleh kan gitu kan. Nah tapi jangan sampai sedemikian rupa kita merasa satu kekuatan dari Gohonson itu bisa membangkit jiwa kita dari kita bagaimanapun. Setelah kita belajar Gosyo ini jangan menjadi pengfitnah, itu yang paling penting, ya. Dalam keadaan bagaimanapun dan saya katakan sorry Bu Aheng, suaranya ke-mute Bu, sorry. Tadi saya mau nge-mute yang lain, sorry Bu. Maaf Bu Teni, maaf. Enggak dibuka. Ya, sudah Bu, maaf Bu. Oh dari sononya. Dari si hati. Saya nge-mute tadi, sorry. Soalnya ada suara lain tadi. Saya juga udah hampir selesai menceritakan dengan Gosyo ini. Kita sama-sama belajar Gosyo, sama-sama melaksanakan supaya hati kepercayaan kita tambah kuat, ya. Jangan sampai kita menjalankan pembinaan Dharma, ini paling penting, ya. Kita kan udah banyak belajar, banyak dengar, ya. Itu kita sama-sama merasakan di dalam jiwa kita, itu yang saya rasakan. Jadi kita kalau banyak dengar, banyak melaksanakan, hati kepercayaan kita bisa mantep, tegak, ya kita itu yang saya rasakan sedemikian rupa. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua, terima kasih semua, ya kita sama-sama menjalankan, ya dari saya sekian. Ya, terima kasih Namyo Horengekyo, terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi kepencet jadinya mati suaranya. Nggak apa-apa. Itu memang sudah selesai sih, ya. Ya, masih ada waktu. Mungkin Ibu Ira mau menambahkan, Bu Ira? Ibu Ira, enggak ya dulu ya, kenapa ya? Enggak Bu. Martina, Ibu Teni aja. Ya, Bu Teni, silakan Bu Teni. Masih di mute, Bu. Ibu Ira nggak mau ngomong, Ibu Ira. Tadi katanya Bu Teni aja.
Namyo Renge Kyo, selamat malam pada Namyo Renge Kyo. Ibu Hani, Ibu Ira, Ibu Yesi, semua ibu-ibu ya yang hadir pada malam ini di luar dari Cianjur juga ya, banyak kan dari Bandung, terus dari Jakarta juga ya ada gitu ya, ikut pertemuan. Memang kita belajar Gosho ini nggak tahu berapa kali, udah berapa kali gitu ya, diulang lagi gitu ya. Kayaknya kita terus dengerin apa sih Gosho tentang hidup ya, tentang hidup, mati dan hidup kembali gitu ya. Memang kalau dimisalkan di apa kan juga dikatakan perihal bukti terang Sadharma Pundarika Sutra. Bukti terangnya apa gitu ya? Kalau dimisalkan kita benar-benar menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra, di situ bukti nyatanya memang ada. Kan juga tadi Ibu Hani mengatakan dia tuh dengan kesungguhan hati dalam keadaan penyakitnya sampai sebegitu sekian begitu sakitnya gitu ya. Akhirnya dia bisa ketemu jodoh-jodoh yang baik. Dan juga kalau dimisalkan kita ada masalah-masalah apa gitu ya, pasti dengan kita doa gitu kan dikatakan ada apapun ya, dalam ada masalah apapun gitu ya, kita kan harus berusaha doa gitu ya untuk kita bisa mengatasin gitu ya, bisa mengatasi kesulitan dan juga bisa apa sih segala macam-macam gitu ya. Misalkan kita sakit gitu ya, mungkin kita bisa berjodoh dengan dokter yang baik. Dan juga kalau misalkan ada masalah apa keuangan mungkin apa gitu ya, kita juga jangan berharap ya, jangan berharap gitu ya. Seperti itu, memang nggak gampang, benar-benar nggak gampang untuk apa yang dikatakan oleh Buddha gitu ya, oleh Buddha Nichiren Daishonin begitu ya, yang menjalankan hati kepercayaan seperti hidup mati dan hidup kembali. Di sini sebenarnya bukan orang yang udah mati terus hidup gitu ya, bukan, tapi di sini memberi dorongan semangat gitu ya, memberi dorongan semangat kepada Nanjoto Kimitsu yang begitu keluarganya juga mati muda gitu ya, supaya terus di situ juga Nanjoto Kimitsu itu adalah orang yang berbakat gitu, orang yang bisa ya menjalankan gitu ya. Jadi jangan sampai dia meninggal gitu ya, jangan sampai dia meninggal gitu. Jadi di situ dia berdoa ya supaya kan Raja Yama itu untuk benar-benar yang bisa mencabut katanya yang bisa mencabut nyawa gitu ya, mencabut nyawa orang supaya dia diperingatkan supaya dia jangan mencabut Nanjoto Kimitsu gitu ya. Sepertinya bukannya seperti itu maksud tujuannya, bukan itu, tapi memberi semangat. Kalau dimisalkan kita menjalankan hati kepercayaan gitu ya kepada Sadharma Pundarika Sutra gitu ya, kita berharap ada orang gitu ya yang ingin kesianin kita atau kayak gimana, kita minta bantuan kepada orang lain gitu ya. Itu kan bukan seperti itu sih tujuannya, bukan seperti itu gitu ya. Tapi Nanjoto Kimitsu ini begitu bukan main gitu ya, karena dia sinjinnya juga kan karena melalui orang tua gitu ya. Dia begitu semangat ya karena orang tuanya begitu sinjin nama papanya, jadi dia diberi dorongan semangat, akhirnya juga dia bisa menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra yang begitu bukan main gitu ya. Sampai Nichiren Daishonin aja dalam keadaan sakit aja dia masih memikirkan. Kalau misalkan kita udah sakit boro-boro memikirin orang lain, mikirin diri kita sendiri aja sulit ya, seperti itu gitu ya. Maka di sini terus aja dijelaskan gitu ya, bahwa kita yang menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Kenapa kita udah bisa ketemu hukum Namyoho Renge Kyo ini di saat sekarang di dalam zaman Mapo yang begitu keruh gitu ya. Di sini kan dikatakan seperti itu. Kenapa? Ya karena kita dulunya pernah menyumbang kepada Buddha gitu ya, 10.000 miliar seperti itu. Kita udah menyumbang, tapi kenapa dalam kehidupan kita sekarang hidup ini gitu, kita udah ketemu hukum loh, ketemu hukum Namyoho Renge Kyo, tapi kita kenapa masih susah gitu ya, masih kekurangan uang, masih puntang-panting ke sana ke sini gitu, masih berharap dari orang gitu ya. Seperti apa? Kenapa gitu ya? Karena apa? Karena kita juga masih belum yakin, belum percaya kepada
apa sih Namyo Horengekyo, belum percaya. Coba kalau misalkan kita percaya, kan kita nggak akan mungkin seperti itu gitu ya. Kita terus aja jalanin gitu ya. Kita pasti berusaha, pasti bisa gitu ya. Cuman kita tuh manusia gitu ya. Saya yang rasakan manusia tuh begitu gitu ya. Kayaknya ya udahlah, kayaknya nggak usah terlalu ini. Kan juga tadi Irawan katakan, mau hidupnya enak, tapi nggak mau capek. Itu nggak akan mungkin bisa kan, seperti itu gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau kerjanya santai-santai aja gitu ya, tapi mau gaji gede, ya kan nggak akan mungkin bisa. Tapi kalau misalkan kita dengan kesungguhan hati menjalankan gitu ya, kita bisa menerima apa yang terjadi, apa yang ada di diri kita. Di situ kan pasti ada kecukupan. Kan juga Irawan juga katakan ya, tadi katakan bahwa kita walaupun uang banyak, ya kalau kita nggak merasa puas, berarti juga sebanyak apapun itu nggak akan cukup. Tapi kalau misalkan kita punya uang sedikit, tapi kita merasa puas, merasa cukup, di situ pasti cukup gitu, pasti cukup gitu ya. Tapi memang kita manusia kadang-kadang gengsi, karena gengsinya juga kan seperti itu gitu ya. Jadi rasanya nggak puas gitu ya, seperti itu. Maka kita harus benar-benar dengan dikatakan kita udah memfitnah sadharma gitu ya, udah memfitnah sadharma, tapi kita harus berusaha gitu ya. Berusaha apa? Bangkit lagi. Kan kita katanya udah jatuh di tanah, ya kita harus bangkit lagi di situ gitu ya. Kita harus berusaha apa? Berusaha mati-matian gitu ya. Mati-matian ya bukan jadi mati gitu, bukan, tapi kita berusaha sungguh-sungguh untuk benar-benar kita bisa membuktikan ya, Gohonson punya kekuatan apa yang Buddha Nichiren Daishonin katakan kepada Nanjoto Kemitsu gitu ya, memberi dorongan semangat. Akhirnya dengan adanya penyakit seperti itu gitu ya, kan memang kita yang menjalankan hati kepercayaan. Kalau mau mencapai kesadaran Buddha, di situ pasti ada rintangan. Dengan adanya rintangan kan dia Nanjoto Kemitsu itu satu demi satu rintangan itu dia bisa atasin. Tapi dengan rintangannya penyakit gitu dia dengan dari dalam dirinya sendiri. Sakit kan dalam diri kita sendiri kan. Sakit adalah dari perasaan jiwa kita gitu ya. Perasaan jiwanya kita nggak tenang, nggak rasanya kayak gimana gitu, pasti itu sakit timbul gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi dengan adanya penyakit kita harus bangkit sendiri kan, harus dari diri kita sendiri. Orang lain tuh nggak bisa nolong kita gitu ya. Dengan adanya kita udah berjodoh dengan hukum Namyo Horengekyo ini, kita harus bangkit dan mau menjalankan hati kepercayaan untuk benar-benar kita bisa membuktikan ya, seperti Nanjoto Kemitsu gitu ya, dia bisa membuktikan, akhirnya dia bisa memperpanjang usianya gitu ya, sampai umur 70 tahun lebih gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi kita apapun yang terjadi pada diri kita, memang kadang kita tuh ya udah menjalankan, kita tahu loh hukum sebab akibat, nah itu pasti. Tapi kita masih kadang-kadang masih juga menjalankan hati kepercayaan yang masih memfitnah gitu ya, masih memfitnah dharma gitu ya, masih kita juga nggak percaya Gohonson punya kekuatan, kita masih ragu-ragu gitu. Dengan masih ragu-ragu apa iya sih, apa bisa gitu ya, dengan segini, dengan apa gitu ya, dengan macam-macam apa bisa gitu kan. Kadang-kadang suka pemikiran gitu ya, yang gampangnya aja, kadang-kadang kita cari yang gampangnya aja, nggak sungguh-sungguh duduk di depan Gohonson gitu ya. Memang untuk menjalankan hati kepercayaan kepada Sadharma Pundarika Sutra kan di dalam Gosho cabang aja juga di situ dijelasin gitu ya. Orang mula-mula menjalankan hati kepercayaan, benar-benar sungguh-sungguh menjalankan gitu ya. Tapi lama-kelamaan dengan akhirnya kebiasaan tahu-tahu juga bisa aja dia meninggalkan hati kepercayaan gitu ya, dengan seperti itu gitu ya. Karena sinjinnya, mungkin karena juga dari lingkungan gitu ya, dengan dari ichinen kita juga gitu, dari ichinen kita udah kayaknya kita males ikutin pertemuan gitu ya, seperti ini gitu ya. Tapi dengan di situ dengan adanya pertemuan, dengan adanya kita belajar gitu ya. Jadi sebenarnya harus membangkitkan hati kepercayaan kita kepada hukum ini gitu ya. Jangan sampai kita punya ichinen, udah kita nggak mau menjalankan hati kepercayaan lagi habis karena seperti ini gitu ya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Kita berusaha, saya juga berusaha untuk
tetap ada di dalam susunan untuk bisa membuktikan kekuatan Gohonson gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa membuktikan Gohonson punya kekuatan, berarti kita juga masih memfitnah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kesulitan gitu ya, kesulitan apapun, dan juga kalau misalkan kita kan menjalankan hati kepercayaan untuk diri kita sendiri dan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga bisa bahagia. Orang lain juga bisa, oh iya lu, dia yang udah ada Gohonson seperti ini gitu ya, bisa roba gitu ya, bisa jadi lebih baik dan bisa tidak sombong ya, seperti itu kan. Orang ada yang dulunya sombong banget gitu ya, tapi setelah udah menganut hukum, udah menjadi mungkin jadi pimpinan atau mungkin bisa jadi anggota, tapi kehidupannya udah lumayan ya, nggak sombong gitu ya. Seperti itu kan bisa dilihat, oh iya lu, dia yang jalanin hati kepercayaan seperti ini. Tapi kalau misalkan kita jalanin dari dulu sampai sekarang seperti itu, ya itu orang kan nggak bisa nilai kita. Kok udah jalanin, kan sebenarnya yang disebut bukan kitanya loh, bukan kitanya, tapi agama kitanya gitu ya, bahwa yang dijelekin Gohonson, kok ada Gohonson seperti itu gitu ya. Jangan seperti itu. Kita berusaha, saya juga berusaha untuk lebih baik lagi untuk bisa membuktikan apa Gohonson, kata-kata Buddha gitu ya, kata-kata Buddha itu untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan gitu ya, untuk kita juga bisa membangkitkan semangat Shinjin kita, untuk kita bisa terus berkelangsungan menjalankan hati kepercayaan ini gitu ya. Jangan sampai kita juga lengah gitu ya. Kalau lengah kan pasti iblis akan menyerang kita gitu ya. Jadi kita terus harus berusaha untuk menjalankan hati kepercayaan. Dan juga di sini dikatakan yang terakhir ya, secara umum surat ini merupakan surat yang memberi dorongan semangat kepada Nanjo Tokumitsu ya. Jadi Gosho ini sebenarnya bukannya memberi semangat kepada Nanjo Tokumitsu aja, tapi ke seluruh umat gitu ya, untuk benar-benar bisa gitu ya. Di sini yang disampaikan lewat Hokibo, yaitu Nikoshonin. Akan tapi isinya secara khusus ditujukan kepada setan-setan ya. Di sini dibilang menyusahkan Tokumitsu. Setan-setan ini dimarahi dan dikecam dengan keras. Maka surat ini bagaikan raungan singa yang memukul dan memecahkan gerakan setan tersebut. Jadi kita punya perasaan gitu ya, kita punya semangat gitu ya, harus seperti Raja Singa yang tidak takut sama binatang-binatang yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus semangat gitu ya, menjalankan hati kepercayaan gitu ya. Dalam keadaan apapun kita harus semangat gitu ya. Jangan sampai kita tuh nggak semangat gitu ya. Kan memang di sini kan dikatakan secara umum ya. Secara umum kan berarti seluruh anggota, bukan hanya Pak Nanjo Tokumitsu aja gitu ya. Jadi semua kita harus bersemangat. Kita harus seperti bagaikan raungan singa gitu ya, untuk benar-benar kita bisa meraung gitu ya, supaya yang lain-lainnya tuh bukannya takut ya gitu, tapi udah dengar suaranya aja udah rasanya kayak gimana gitu ya. Seperti itu aja yang saya dapat. Sekian, terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Bu Teni. Tadi kesimpulan untuk kita semua ya. Dalam menghadapi kesulitan dalam hidup kita, jangan takut. Kita harus menunjukkan sikap seperti Raja Singa yang berani. Dan juga bisa wujudkan bukti nyata nih, yaitu kan bukti terang dalam kehidupan kita, mampu hadapin kesulitan, dan juga kita ya bisa menunjukkan Shinjin kita itu bukan untuk kita aja, tapi kita juga untuk orang lain. Makanya kita juga penting untuk nggak kalah suasana gitu ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih sedikit, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan 3 kali penyebutan Nam-myoho Renge Kyo. Kepada Ko Irawan, kami persilakan Ko. Ya, terima kasih Hartina. Mari Bapak Ibu ya dan generasi muda, kita tutup dengan 3 kali mantra agung Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima
Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Hai Afen. Makasih. Sampai bulan depan. Ya, sampai bulan depan Bu. Saya izin tutup meetingnya ya. Iya, iya, oke. Tutup Terima kasih, aja. Kak Tina. Ya, terima kasih. Selamat malam.